Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustin Kasa dengan NIM C1401241015. Di sini saya akan mereview materi ataupun praktikum yang diajarkan hari ini. Perbedaan tingkat kematangan gonad pada ikan dipengaruhi oleh sifat biologis masing-masing spesies. Variasi tersebut berkaitan dengan kemampuan reproduksi dan ukuran tubuh setiap individu. Faktor lingkungan serta kondisi fisiologis turut berperan dalam mengatur perkembangan gonad. Tingkat kematangan gonad pada ikan bersifat beragam antar spesies dan dipengaruhi oleh fekunditas jenis ikan serta ukuran tubuhnya. Pengukuran diameter telur ikan dilakukan dengan cara mengambil sampel telur menggunakan kateter. Telur yang berhasil diambil selanjutnya diamati menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer agar ukuran dapat diketahui secara tepat. Teknik pengamatan tersebut membantu memperoleh data yang lebih akurat mengenai ukuran telur. Hasil pengukuran menunjukkan adanya variasi diameter telur pada setiap individu ikan. Kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi karakteristik telur. Perubahan suhu perairan termasuk faktor lingkungannya yang berpengaruh terhadap ukuran telur. Peningkatan suhu dapat menyebabkan penurunan diameter telur sering berjalannya musim. Kondisi induk dan kualitas gamet dipengaruhi oleh berbagai aspek yang terkait dengan proses reproduksi. Aspek tersebut meliputi ekspresi gen reproduksi, jumlah telur yang dihasilkan, tingkat pembuahan, persentase penetasan, serta kemampuan hidup larva. Oke, baik, sekian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fertilitas pada ikan lele menggambarkan kemampuan induk betina dalam menghasilkan telur pada setiap masa pemijahan dan menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan reproduksi. Nilai fertilitas yang tinggi menunjukkan potensi produksi benih yang lebih banyak, serta mencerminkan pengelolaan induk yang baik dalam kegiatan budidaya. Fertilitas diartikan sebagai jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina dalam satu kali pemijahan yang dihitung berdasarkan satuan berat per kilogram. Perbedaan ikan jantan dan betina dapat dikenali melalui bentuk tubuh serta kondisi fisiknya. Pengenalan ciri-ciri tersebut penting untuk menentukan jenis kelamin sekaligus membantu pengaturan reproduksi dalam usaha budidaya. Ukuran tubuh dan karakter morfologi ikan dapat digunakan sebagai petunjuk adanya ciri kelamin sekunder pada ikan. Ukuran tubuh individu dan kondisi fisiologis ikan berpengaruh besar terhadap tingkat fekunditas dalam suatu populasi. Faktor tersebut menentukan banyaknya telur yang dapat diproduksi oleh induk betina selama periode reproduksi pada skala populasi. Ukuran dan kondisi tubuh ikan menjadi unsur utama yang memengaruhi nilai fekunditas. Kemampuan induk betina ikan lele dan menghasilkan telur merupakan indikator penting untuk menilai potensi reproduksi serta keberhasilan reproduksi benih. Penilaian terhadap jumlah telur yang dihasilkan diperlukan untuk menunjang pengelolaan induk dan perencanaan pemijahan dalam sistem budidaya. Fekunditas diartikan sebagai keseluruhan jumlah telur yang dikeluarkan oleh induk betina pada saat pemijahan. Pengamatan terhadap tingkat pemangatan gonad pada ikan lele sangat penting untuk memastikan kesiapan induk dalam proses pemijahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lele termasuk komunitas perikanan air tawar dengan nilai jual yang tinggi. Berbagai kelebihan yang dimilikinya menjadikan ikan ini banyak dipilih pembudidaya. Ikan lele juga mudah dibudidayakan dan tergolong sebagai ikan konsumsi. Ikan lele matang gonad menunjukkan perbedaan antara jantan dan betina. Perbedaan dapat dilihat dari bentuk kelamin ikan tersebut. Warna tubuh pada induk, jantan, dan betina juga dapat digunakan sebagai pembeda. Seksual primer dan seksual sekunder pada ikan menunjukkan ciri yang berbeda. Penentuan jenis kelamin dapat dilakukan dengan mengamati gonad sebagai ciri seksual primer. Ciri seksual sekunder dapat dikenali melalui bentuk dan morfologi tubuh ikan. Tubuh ikan dilapisi oleh berbagai pelindung. Kelompok ikan juga memiliki tutup insang yang berfungsi menutup rongga tempat insang berada. Ikan dengan ciri tersebut ke dalam golongan ikan bertulang sejati atau teleostei.
Ikan mas dikenal memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Ikan ini juga tergolong mudah dibudidayakan. Keunggulan tersebut menjadikan ikan mas memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tubuh induk ikan mas betina cenderung lebih bulat dibandingkan dengan induk jantan. Perbedaan jenis kelamin pada ikan mas dapat dikenali melalui pengamatan morfologi tubuhnya. Pada ikan nila, induk ikan betina memiliki alat reproduksi berwarna kemerahan dengan bentuk bulat. Induk jantan ikan nila berwarna putih dan memiliki bentuk alat kelamin yang runcing. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan memiliki organ reproduksi yang disebut dengan gonad. Yang membedakan antara ikan jantan dan betina terletak pada bagian testis pada jantan dan ovarium pada betina. Organ reproduksi ikan mengalami perkembangan tingkat kematangan gonad seiring dengan pertumbuhan individu. Perubahan kematangan gonad dapat diamati melalui karakter morfologi tertentu. Ciri morfologi yang dapat diamati meliputi bentuk, warna, dan ukuran gonad. Pengamatan terhadap morfologi gonad digunakan untuk menentukan tingkat kematangan reproduksi ikan. Fase perkembangan ovarium pada ikan betina dapat diidentifikasi salah satunya dengan menggunakan metode histologis. Ikan mas merupakan komoditas budidaya dengan nilai reproduksi yang tergolong tinggi dan memiliki berbagai strain unggul sehingga perkembangan usahanya berlangsung sangat pesat. Kebutuhan pasar yang terus meningkat sering terkendala oleh proses pematangan gonad pada induk ikan mas. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi melalui pemberian hormon saat proses pemijahan. Ovarium merupakan salah satu hormon perangsang yang digunakan. Pengaplikasinya dilakukan dengan menggunakan metode penyuntikan untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi ikan mas. Tingkat kematangan gonad pada ikan mas, jantan dan betina menunjukkan perubahan morfologi yang berbeda pada setiap fase perkembangannya. Ikan lele merupakan komoditas budidaya yang memiliki nilai ekonomi dan tingkat produktivitas yang tinggi. Sebanding dengan ikan mas, keberhasilan proses pemijahan pada induk ikan lele dapat ditentukan melalui tingkat kematangan gonad, jumlah telur yang dihasilkan, serta bobot gonad dan bobot induk. Pematangan gonad pada induk ikan lele umumnya dapat dibantu oleh berbagai bahan perangsang hormon reproduksi, baik yang berasal dari bahan alami maupun buatan atau sintesis. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fertilasi pada ikan lele merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan induk betina dalam menghasilkan telur pada setiap periode pemijahan. Parameter ini menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan reproduksi, khususnya dalam kegiatan budidaya ikan lele yang berorientasi pada produksi benih. Tingginya nilai fertilisasi menunjukkan bahwa induk memiliki potensi untuk menghasilkan jumlah telur yang besar, sehingga peluang keberhasilan produksi benih juga semakin tinggi. Selain itu, fertilisasi yang baik juga mencerminkan bahwa pengelolaan induk baik dan dari segi pakan, lingkungan maupun pemeliharaan telah dilakukan dengan optimal. Secara umum, fertilisasi diartikan sebagai jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina dalam satu kali pemijahan yang biasanya dihitung berdasarkan satuan berat tubuh seperti kilogram. Dalam kegiatan budidaya, pemahaman mengenai perbedaan antara ikan jantan dan betina menjadi hal yang sangat penting. Perbedaan tersebut dapat dikenali melalui bentuk tubuh, ukuran, serta kondisi fisik masing-masing individu. Ikan betina umumnya memiliki perut yang lebih membesar, terutama saat mendekati saat pemijahan. Sedangkan ikan jantan cenderung memiliki tubuh yang lebih ramping. Selain itu, ciri-ciri kelamin sekunder juga dapat diamati dari karakter morfologi seperti bentuk genital, warna tubuh, dan perilaku ikan. Pengenalan ciri-ciri ini sangat membantu dalam proses seleksi induksi serta pengaturan reproduksi dalam usaha budidaya agar pemijahan dapat berlangsung secara efektif. Ukuran tubuh dan kondisi fisiologis ikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat fekunditas. Fekunditas sendiri merujuk pada jumlah total telur yang mampu dihasilkan oleh induk betina dalam satu kali pemijahan. Ikan dengan ukuran tubuh yang lebih besar umumnya memiliki kapasitas reproduksi yang lebih tinggi karena ruang dalam rongga tubuh untuk memperkembangkan gonad juga lebih luas. Selain itu, kondisi fisiologi seperti kesehatan, status nutrisi, dan tingkat kematangan gonad turut menentukan jumlah telur yang dapat diproduksi. Pada skala populasi, variasi ukuran tubuh dan
Kondisi individu menjadi faktor utama yang memengaruhi perbedaan nilai fekunitas antar individu. Kemampuan induk betina ikan lele dalam menghasilkan telur menjadi indikator penting dalam menilai produksi benih dalam sistem budaya. Oleh karena itu, mengukur fekunitas perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan data yang akurat. Data ini sangat berguna dalam perencanaan pemijahan seperti menentukan jumlah induk yang dibutuhkan, memperkirakan jumlah benih yang akan dihasilkan, serta mengoptimalkan manajemen produksi. Fekunitas didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan telur yang dikeluarkan oleh induk betina selama proses pemijahan berlangsung. Selain fekunitas, pengamatan terhadap tingkat pematangan gonad juga memiliki peranan yang sangat penting. Tingkat kematangan gonad menunjukkan kesiapan induk ikan untuk melakukan pemijahan. Pengamatan ini dapat dilakukan secara morfologi maupun secara histologis. Secara morfologi, kematangan gonad dapat dilihat dari perubahan ukuran, warna, berat, serta bentuk gonad. Gonad yang matang biasanya berukuran lebih besar dan memiliki warna yang lebih jelas. Sementara itu, secara histologis, perkembangan sel-sel reproduksi dapat diamati secara lebih detail melalui mikroskop untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan oosit pada betina maupun spermatogenesis pada jantan. Penilaian tingkat kematangan gonad sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan satu parameter saja, melainkan dengan mengkombinasikan beberapa indikator agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Dalam kondisi tertentu, terutama pada pemijahan massal, nilai indeks gonadosomatik antara ikan jantan dan betina cenderung tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin tersebut berada dalam kondisi siap untuk melakukan reproduksi secara bersamaan. Indeks reproduksi seperti GSI (Gonadosomatic Index) merupakan salah satu parameter yang sering digunakan dalam menentukan waktu pemijahan yang tepat dalam budidaya ikan lele. Nilai GSI memberikan gambaran mengenai perkembangan gonad yang terjadi di dalam tubuh ikan. Dengan mengetahui nilai GSI, pembudidaya dapat memprediksi kapan ikan akan mencapai puncak kematangan gonad dan siap untuk dipijahkan. Selain itu, GSI juga dapat digunakan untuk mengetahui pola reproduksi ikan, termasuk periode dan musim pemijahan secara umum. Ukuran tubuh dan kondisi fisiologis ikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat fekunitas. Kemampuan induk betina ikan lele dalam menghasilkan telur menjadi indikator penting dalam menilai potensi reproduksi serta keberhasilan reproduksi benih dalam sistem budidaya. Oleh karena itu, pengukuran fekunitas perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan data yang akurat. Data ini sangat berguna dalam perencanaan pemijahan, seperti menentukan jumlah induk yang dibutuhkan, memperkirakan jumlah benih yang akan dihasilkan, serta mengoptimalkan manajemen produksi. Fekunitas didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan telur yang digunakan oleh induk betina selama proses pemijahan berlangsung. Penilaian tingkat kematangan gonad sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan satu parameter saja, melainkan dengan mengkombinasikan beberapa indikator agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Lalu fekunitas didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan telur yang dikeluarkan oleh induk betina selama proses pemijahan berlangsung.